PT Cisarua Mountain Dairy Tbk akan bagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada akhir Oktober mendatang. Cimory akan bagikan dividen interim senilai Rp793,46 miliar atau setara dengan Rp100 per saham. Ya pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Blast, dan selanjutnya kita akan coba melihat updatean terkini berita-berita emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, bukan begitu Vina ya? Dan kita ke informasi pertama, ini menarik di Vina, dividen interim. Ini juga dividen yang atau informasi yang tunggu-tunggu oleh para investor dan pemirsa ADI Channel. Di mana PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimory akan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada akhir Oktober mendatang. Ya, Cimory akan membagikan dividen interim senilai Rp793,46 miliar atau setara dengan Rp100 per saham. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk akan bagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada akhir Oktober mendatang. Cimory akan bagikan dividen interim senilai Rp793,46 miliar atau setara dengan Rp100 per saham. Sekretaris perusahaan Cimory, Dinar Primasari, menyatakan pembagian dividen interim tidak akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja perseroan. Sepanjang paruh pertama 2025, perseroan membukukan kenaikan pendapatan sebesar 16,59% year on year menjadi Rp5,14 triliun. Saat itu pendapatan perseroan banyak dikontribusikan oleh segmen makanan konsumsi yang mencatatkan penjualan sebesar Rp3,35 triliun. Penjualan segmen tersebut meningkat 31,83% year on year dibandingkan periode sama di tahun 2024. Perseroan pun bukan laba bersih sebesar Rp993,8 miliar pada semester 1 2025 atau naik dari sebelumnya yang hanya Rp802,39 miliar pada semester 1 2024. Dengan demikian, nilai dividen interim tahun buku 2025 setara dengan 79,84% dari total laba bersih perseroan sepanjang paruh pertama 2025. Berbagai sumber ID Action. Pemirsa, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk mencatatkan kinerja yang kurang mengesankan di sepanjang semester 1 2025. Ya, melansir keterbukaan informasi, perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar Rp82,53 miliar per semester pertama 2025. Perolehan rugi tersebut meningkat 154,11% secara tahunan dari sebelumnya sebesar Rp32,47 miliar. Sementara dari segi top line, penjualan bersih perusahaan mencapai Rp73,15 miliar, turun 8,9% secara year on year. Sementara beban pokok penjualan tercatat sebesar di Rp69,54 miliar per 30 Juni 2025. Alhasil, total penjualan bersih yang dikurangi beban pokok penjualan menghasilkan laba bruto sebesar Rp3,6 miliar. Di mana secara rinci penjualan perusahaan datang dari jenis produk kompon coklat senilai Rp27,36 miliar, di mana real coklat 8,64 miliar dan cocoa powder di Rp28,47 miliar dan food beverage di Rp867 miliar. Selanjutnya pemirsa, emiten teknologi PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli mengungkapkan strategi bisnis hingga akhir tahun 2025. Direktur Utama Blibli, Kusumo Martanto, maksud kami, menyatakan cukup puas dengan kinerja perseroan yang cukup baik di sepanjang semester pertama 2025, di mana pendapatan naik 22% dengan laba bruto sebelum diskon naik 48% menjadi Rp3,47 triliun. Untuk kedepannya, perseroan memastikan memiliki beberapa fokus utama. Fokus yang pertama adalah untuk mencapai profitabilitas, di mana perseroan akan terus melakukan peningkatan margin melalui optimalisasi produk mix yang dijual. Selanjutnya, fokus kedua yakni dengan pengembangan teknologi, di mana fokus ini diyakini akan memberikan kontribusi peningkatan margin. Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan struktur biaya. Dan berikutnya, fokus yang juga akan dilakukan yakni inovasi, seiring dengan terus berkembangnya permintaan konsumen. Dan terakhir, perseroan juga akan melakukan percepatan omni-channel expansion, baik dari kategori elektronik, groceries, maupun home and living. Ya, itu tadi Vina beberapa informasi emiten
dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dan kita masih punya satu segmen lagi. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kembali bersama kami di Market Buzz. Selanjutnya ada informasi dari dalam negeri ya David ya, di mana banyak lembaga dunia meragukan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini bisa tumbuh di angka 5%. Ya, Menteri Keuangan tetap optimistis pada kuartal keempat perekonomian Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,5%. Ya, Bank Dunia melalui laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 4,8%. Angka ini naik tipis dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,7% atau masih di bawah target pemerintah yang dipatok di level 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui adanya perlambatan ekonomi pada kuartal ketiga di 2025. Namun dirinya menyebutkan faktor domestik menjadi penyebab utama, termasuk dampak dari gelombang unjuk rasa yang sempat terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Namun meski demikian, Menkyu optimis perekonomian Indonesia akan kembali menguat pada kuartal keempat 2025. Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat dapat mencapai 5,5%. Yang ini didukung oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan yang dibooster penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Himpara. Mungkin ya triwulan ketiga akan lambat karena memang perlambatan kemarin kan Anda lihat demo-demo itu kan, itu sebetulnya indikasi ekonomi melambat. Cuma kan triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat kan. Sekarang kredit sudah tumbuh di satu bank dari 8 ke 11% naiknya. Saya harapkan tempat lain juga seperti itu dan saya yakin ekonomi kita triwulan keempat tumbuhnya akan di atas 5%. Dia prediksinya 5,5%. Triwulan keempat aja ya. Artinya saya nggak penting pernah jatuh, yang penting ke depan arahnya kemana. Karena akan lihat ke depan akan naik terus, bukan meroket. Situ. Sementara itu pemirsa, pelaku usaha justru sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 tumbuh sangat positif. Ya, pasalnya dari segi kinerja ekspor cukup meningkat drastis. Menurut Ketua Perdagangan Internasional Kamar Entrepreneur Indonesia atau KEND, Shanti Samdasani, menyatakan prospek perekonomian Indonesia cukup positif di tengah gejolak perdagangan global, di mana sejumlah sektor perdagangan di berbagai komoditas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terlebih lagi menurut Shanti, saat ini resiliensi Indonesia cukup kuat dan masih terbaik dibandingkan dengan 7 negara lainnya, terutama di sektor perdagangan, investasi, dan juga industri. Dan mereka melihat Indonesia selama ini poin yang penting yang ingin saya sampaikan juga. Selama ini dari 1 tahun ini mulai Trump mengumumkan tarif sampai sekarang, kalau saya pelajari 7 negara ya, 7 negara saya pelajari, resiliensi Indonesia adalah tergolong salah satu yang terbaik. Oke. Dari segi menjaga diplomasi, dari segi menjaga devisa, keseimbangan impor ekspor dan lain-lain, saya melihat ini cukup baik. Dan saya melihat dari pihak pengusaha itu masih ada trust kepada pemerintah bahwa they can turn this around. Ini bisa jadi ini. Jadi trust itu ada dan resiliensi dari dua belah pihak ada. Pengusahanya resilient, pemerintahnya resilient. And I think this is a very good formula. Namun demikian nanti saya akan jelaskan kenapa saya optimis Indonesia bisa menutup tahun ini di atas 5%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Dan tetap berbaris terus informasi Anda hanya di IDX Channel, You Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa saksikan program Free Session Closing yang akan tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David Sandoval dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.